Ketika kita mengobservasi mereka yang dipromosikan kepada satu jabatan kepemimpinan tertentu, baik dalam konteks organisasi maupun perusahaan, apa kira-kira yang menjadi kesamaan dari mereka semua? Dari observasi saya, kebanyakan mereka itu dipromosikan karena kemampuan teknis yang mereka miliki. Atau, kalau dalam konteks perusahaan atau organisasi yang memiliki jenjang karir, biasanya orang-orang itu dipromosikan karena memang mereka sudah waktu harus dipromosikan. Nah, setelah mereka mencapai posisi tersebut, dalam kesehariannya mereka akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ketika menjadi pemimpin itu bukan hanya berbicara tentang kemampuan teknis mereka, tetapi kemudian itu berbicara terkait dengan bagaimana kemampuan mereka itu mengorganisasi pikiran mereka, perhatian mereka, dan juga berbicara tentang bagaimana mereka mengorganisasi organisasi yang mereka pimpin. Jadi inilah sebenarnya realita dalam kepemimpinan setiap hari. Nah, inilah yang disebut oleh para pakar kepemimpinan dengan istilah executive functions. Apa sebenarnya executive function itu sendiri? Dan bagaimana kemudian itu diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan? Halo, saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan pastikan kalian mengaktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Jerry Markle, seorang pakar kepemimpinan, memberikan beberapa definisi terkait dengan executive function ini sendiri. Dan dalam satu artikel, dia memberikan penjelasan bahwa ketika berbicara tentang executive function ini adalah satu mental skill dari seorang pemimpin, terutama dalam kapasitasnya mengelola perhatiannya, terutama ketika berhubungan dengan bagaimana dia memecahkan masalah. Nah, kemampuan ini ketika dikembangkan dengan baik, akan mengembangkan atau akan memengaruhi kemampuan pemimpin tersebut, terutama dalam hal bagaimana dia berespons pada suatu kondisi. Ini terkait dengan bagaimana dia itu mengontrol impulsnya sebagai seorang pemimpin. Karena dalam keseharian dia akan berhadapan dengan situasi-situasi yang memang menuntut dia untuk harus memberikan perhatian secara penuh pada saat itu juga, atau dia harus memilah-milah mana yang seharusnya dia pikirkan atau dia berikan perhatian pada saat itu. Nah, sekarang ketika berbicara tentang executive function ini sendiri, praktisnya bagaimana kemudian ini diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan? Ada seorang yang bernama Henry Cloud. Dia menuliskan sebuah buku yang saat ini sudah sangat terkenal yang berjudul Boundaries for Leaders. Dia kemudian memberikan 3 highlight terkait dengan executive function ini sendiri. Dan 3 highlight ini sebenarnya berupa prinsip yang perlu dipahami oleh kita untuk kita mengeksplorasi lebih jauh executive function. Pertama, dia menyebut prinsipnya sebagai prinsip attend. Kedua, inhibit. Dan yang ketiga adalah remember. Nah, apa kira-kira yang dimaksudkan oleh Henry Cloud dengan 3 istilah tersebut? Nah, ketika kita berbicara 3 istilah ini, tentu ketika diaplikasikan dalam konteks tertentu, ini akan mengikuti konteks tersebut. Tapi dalam hal ini, ketika kita berbicara tentang prinsip yang pertama, yaitu attend, ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin itu, dia set the stage, dan memastikan bahwa orang-orang yang dia pimpin itu memikirkan apa yang benar-benar penting. Nah, berbeda dengan prinsip yang pertama, yaitu attend. Nah, prinsip yang kedua, inhibit, adalah bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu menolong mereka yang dia pimpin untuk mereka juga memerhatikan apa yang sebenarnya tidak penting. Dan bahkan ekstrimnya adalah apa yang sebenarnya sifatnya destruktif. Dan hal itu tidak diizinkan berada dalam kondisi kepemimpinannya. Dan hal yang terakhir yaitu remember. Prinsip remember ini sebenarnya berhubungan dengan kesadaran dari orang-orang yang dia pimpin dan bagaimana kapasitas mereka itu bisa menentukan atau memusatkan perhatian mereka kepada tugas-tugas penting yang harus mereka selesaikan pada saat itu juga. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana mereka itu kemudian memilih hal-hal yang sebenarnya ini terkait langsung dengan tanggung jawab mereka yang perlu mereka berikan perhatian pada saat itu. Nah, saya sadar bahwa ketika berbicara tentang prinsip ini mungkin
banyak dari kita yang masih agak bingung, terutama bagaimana mengaplikasikan, menemukan hal-hal praktis dalam keseharian kita sebagai pemimpin. Nah, Henry Cloud kemudian menawarkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan semacam pertanyaan panduan untuk kita mengeksplorasi prinsip-prinsip ini lebih lanjut. Dan pertanyaan pertama yang dia berikan untuk kita memahami prinsip yang pertama, yaitu attend. Dia mengatakan seperti ini. Coba tanyakan pertanyaan ini. What structures, disciplines, and practices make sure that your people are attending to what is most important? Apa sebenarnya yang dimasukkan dari pertanyaan ini? Sederhananya adalah dia menantang kita sebagai pemimpin untuk memikirkan kembali struktur atau praktik-praktik kita dalam praktik kepemimpinan kita. Apakah kita itu mengembangkan struktur yang menolong orang-orang yang kita pimpin ini untuk memikirkan apa hal-hal yang penting dan terus melakukan hal-hal yang penting itu dalam keseharian. Hal yang kedua adalah pertanyaan seperti ini. What processes do you have in place that are inhibiting what is disruptive, irrelevant, and destructive? Sebenarnya kalau kita lihat, dua pertanyaan ini ada kesamaan ya. Kalau pertama, struktur, dalam hal ini proses yang sebenarnya mirip dalam praktiknya. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita juga menolong orang-orang yang kita pimpin itu, mereka punya satu kesadaran untuk memastikan bahwa hal-hal yang sifatnya disruptif, irrelevant, dan destruktif itu tidak berada dalam kondisi kepemimpinan. Sehingga itu dipastikan bisa disingkirkan dan tidak akan memengaruhi bagaimana kepemimpinan itu berproses. Dan yang terakhir, berbicara tentang bagaimana kesadaran kita sebagai pemimpin untuk menolong orang-orang yang kita pimpin itu terus sadar dengan apa yang perlu mereka perhatikan dengan seksama terkait kondisi mereka sebagai orang-orang yang mengerjakan hal-hal terkait dengan organisasi di mana mereka berada. Pertanyaan kira-kira seperti ini, how do you keep people conscious of what they need to be conscious of in order to make it all work? Nah, dalam keseharian saya sadar bahwa sebagai pemimpin kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam pengambilan keputusan. Dan orang-orang yang kita pimpin, kita harus juga tolong untuk mereka benar-benar bisa peka dengan apa yang harus mereka seharusnya berikan perhatian. Karena kalau mereka tidak kita tolong, mereka akhirnya bisa dengan mudah seperti diombang-ambingkan dengan berbagai hal-hal baru atau hal-hal yang sebenarnya tidak urgent untuk mereka, tidak urgent dan tidak penting untuk mereka kerjakan saat itu. Dan hasil hal yang sebenarnya penting dan seharusnya mereka berikan perhatian full mereka malah tidak mereka kerjakan. Nah, ini penting sekali untuk kita tolong dalam keseharian kita. Apakah dalam percakapan yang kita lakukan, dalam rutinitas yang kita bangun dalam proses kita bekerja setiap hari, atau juga mungkin dari praktik-praktik lain yang kita rasa bisa menolong orang-orang yang kita pimpin itu untuk bisa stay fokus dan terus sadar ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang mungkin dalam keseharian kita, saya yakin kita masih perlu terus kembangkan dan perlu terus kita gumuli sebagai pemimpin. Tapi prinsip yang pasti yang perlu kita ingat adalah posisi kepemimpinan kita itu akan benar-benar diperkuat atau benar-benar dikembangkan ketika kita itu memikirkan dengan serius bagaimana mempertajam hal-hal atau skill terkait executive function ini sendiri. Nah, mengakhiri episode kali ini saya mau mengajukan satu pertanyaan reflektif yang bisa kita pikirkan lebih lanjut dan saya ajak kita untuk melakukan percakapan lebih lanjut di kolom komentar. Pertanyaan kira-kira seperti ini. How do you lead in a way that enables people to attend, inhibit, and remember? Pastikan kalian membagikan komentar kalian di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi dari episode ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.